Pernikahan beda usia. Bab 205. Tak ada kesedihan di sana. Hanya tatapan menunggu kapan kiranya Azam bicara siapa dirinya. Alea memandang kedua orang di depannya ini yang sama-sama saling mengunci lisan mereka. Cara Azam menatap Seva membuat Alea membenci tatapan itu. Alea membuang nafasnya lelah. "Bisa kita pergi?" tanya Alea pada Azam. Seva melirik, lalu terkekeh. "Maaf mengganggu waktu kalian. Silakan pergi. Aku cuma mau bilang kalau Mas Tama minta aku gantiin kamu jadi co-host. Jadi, jangan nunggu aku pulang ya, mungkin bisa sampai larut malam." Wajah Azam berubah mendengar istrinya akan menggantikan jadwal yang ditetapkan Tama. "Apa-apaan ini? Kenapa membuat keputusan tanpa melibatkan aku?" tanya Azam dengan nada suara yang agak meninggi, entah apa yang membuatnya kesal. Seva yang tiba-tiba berdandan cantik untuk menjadi co-host di acara ini, atau panggilan Seva pada Tama. Tunggu. Maksudnya apa ini? Kamu siapa? Kok bisa gantiin Azam jadi co-host? Gak sopan banget kamu panggil Azam kamu. Ucap Alea menegur Seva yang wajahnya sangat datar dan dingin saat menatap Alea itu. Usianya boleh muda, masih 17 tahun, namun dia dianugerahi pandangan yang bisa mengintimidasi orang. Termasuk Alea. "Aku?" tanya Seva menunjuk pada dirinya sendiri. Seva lalu menoleh pada Azam. "Aku kasih tahu ya, dia gak punya serangan jantung kan?" tanya Seva pada Azam yang sungguh tak menyukai posisi ini. "Kenalin, aku istrinya pacar kamu." 31. Alea sampai mundur satu langkah ketika mendengar ucapan wanita muda di depannya ini. Wajah Alea memerah. Ia tak percaya. Lalu melihat wajah Azam. Nampak pria itu diam tak membantah dengan apa yang diucapkan Seva. "Jangan ngarang kamu," ucap Alea. "Pengennya sih ngarang. Tapi ya gimana? Kenyataannya gitu," jawab Seva dengan wajah berpura-pura merasa bersalah pada Alea. Calon model gagal itu mulai berkaca-kaca, apalagi kekasihnya sama sekali tak membantah ucapan wanita ini. Azam, jawab. Dia bohongkan. Azam hanya diam. "Apa benar kalian menikah? Apa benar itu? Apa benar Azam?" Pertanyaan Alea semakin meninggi dengan intonasinya membuat mereka menjadi pusat perhatian orang yang lewat. "SSSSTTT. Tolong jaga sikap," ujar Seva tegas. "Alea, kamu pulanglah dulu," pinta Azam pada Alea. Seva tersenyum karenanya. "Kenapa bang? Kamu takut aku jambak atau tampar pacar kamu di tempat umum kayak gini? Kayak di sinetron itu? Atau kamu takut aku nangis karena kamu ketemuan sama pacarmu?" Seva menarik ujung bibirnya sambil tersenyumlah menjawab, "Maaf, bukan tipe aku," ujarnya membuat Alea ingin sekali merobek mulut itu. Karena sampai sekarang ia masih tak percaya Azam sudah menikah. "Mungkin kamu istrinya. Mungkin kalian dijodohkan. Iya kan? Buktinya Azam malu mengakui kamu istrinya depan aku," jawab Alea mulai membaca keadaan. "Azam cuma mencintai aku. Alea Tommy Brata," ujarnya lantang. Penampilan Seva membuat Alea berpikir kalau Seva adalah salah satu kenalan orang tua Azam hingga mereka dinikahkan demi menjauhkan Azam darinya. Tidak, Alea tak akan menyerah. Azam adalah miliknya. Seva melipat tangan di atas perut. "Wah, cek, logikanya sebagai istri aku yang marah dong, iya kan? Tapi marah-marah sama perempuan yang menginginkan suamiku terang-terangan, itu cuma bikin harga diriku jatuh." Alea murka dengan hinaan Seva. Ia akan menjambak Seva namun Azam menahannya. "No, Alea, no.
Seva sungguh sangat membencinya di mana Azam sangat lembut menangani Alea dan amarahnya. Dia hina aku, Azam. Dia hina aku. Alea, tenangkan dirimu. Seva terkekeh pelan lagi. Kalian sama-sama cocok. Sama-sama gak punya malu. Ternyata, begitu sulit lupakan Azam ya. Apalagi Azam baik. Ejek Seva lagi. Alea akan menyerangnya. Namun Azam masih menghalangi. Seva berdecih melihat pasangan sejoli di depannya ini. Seva, aku mohon sama kamu. Aku minta waktu. 32. Dia si My Life itu kan. Azam terkejut bagaimana Seva mengetahui nama kontak Alea dalam ponselnya. Seva, dari mana kamu? Because I'm your wife. Ucap Seva tegas memotong ucapan Azam. Dan kamu lupa itu. Tambahnya lagi. Segera melangkah pergi dengan mengangkat wajahnya. Meninggalkan Azam dan Alea. Terus dengan angkuhnya menuju backstage yang pertama ia datangi. Ia tegar di langkah-langkah pertama. Namun saatlah jauh, lah menangis juga. Seva meluruh duduk di kursi. Dadanya sesak. Air matanya tak berhenti turun. Apa yang barusan ia lakukan? Kenapa seolah ia benci Azam memilih Alea? Apapun kata-kata hinaan yang ia berikan untuk Alea sama sekali tak memuaskannya. Kenapa ia begini? Ia kuat namun ia berdusta. Tangisan Seva di kursi diperhatikan dari jauh oleh Rahul Khanna dari jauh. Tanpa Rahul tahu, di belakangnya juga berdiri Narendra memandang Seva. Lepas. Ucap Alea mendorong Azam. Saat Azam mengikutinya keluar dari panggung dan menuju tempat parkiran. Di mana dari tempat parkiran itu terlihat panggung megah yang sedang berlangsungnya acara. Penampilan Cita-Citaku baru saja usai dan kini para host yang bicara di acara dangdut ekonomi kesayangan Bayu Rohichan yang ditayangkan live secara langsung dari lapangan Tegalega. Banyaknya penonton yang melihat membuat pihak Indosiar memajang layar besar bagi penonton yang tak bisa masuk atau menonton dari jarak jauh. Sehingga acara bisa dinikmati dari kejauhan. Bahkan dari tempat Azam berdiri, di parkiran mobil ini, ia bisa melihat berlangsungnya acara. Alea, aku bilang jangan dekati aku lagi. Kamu selingkuh. Kamu hianat. Aku benci kamu. Kamu gak tahu alasan sebenarnya, kenapa aku nikahi Seva. Aku gak mau tahu, aku gak mau tahu. Alea. Seva Zehra. Cantik sekali namanya. Secantik orangnya. Terima kasih. Jawab Seva. Azam terkejut melihat istrinya ternyata benar-benar ikut syuting acara dangdut ini. Azam mengepalkan tangan ingatkan dia untuk memecat Tama karena sudah lancang tak meminta izin dengan membiarkan Seva menggantikan jadwal. Alea melihat langsung betapa wajah Azam yang marah melihat istrinya ada di layar besar itu dan tengah dipuji kecantikannya. Kami senang sekali loh atas kehadiran Mbak Seva ini. Jadi pemirsa, Mbak Seva ini adalah istri dari Bapak Azam Atana Rohichan ya. 33. Ya oh, terdengar suara kekecewaan penonton saat Irfan Hashim mengatakan demikian. Bala-bala WANGPED kecewa ya, patah hati ya, Pak Azam ternyata udah nikah. Alea tertawa miris melihat layar itu. Hubungan kalian mulai go publik ternyata. Azam tak menjawab. Ia hanya fokus pada layar itu. Katanya, Mbak Seva ini penggemar dangdut juga ya. Oh iya iya. Boleh dong, nyanyi ya sambil joget ya. Nanti ditemani sama Nita Talian. Tunjuk Irfan Hashim pada Nita Talian, biduan asal Bandung yang siap tampil di belakangnya. Netra Abu Azam membola. Joget. Ia ingat Seva yang suka bergoyang di rumah dan kini ia akan joget di depan umum. Gak punya malu apa dia? Gerutu Azam. Enggak,
Saya gak bisa nyanyi apalagi joget tapi saya boleh request satu lagu ya. Oh, boleh-boleh. Kalau buat istrinya bos WANGPED apa sih yang enggak? Jawab Marsi. Nanti akan dinyanyikan sama Denita. Mau lagu apa? Mbak Seva yang cantik. Tanya Bu Rayut. Host asal Thailand. Seva lalu menoleh ke arah kamera. Sebenarnya, suami saya yang suka banget sama lagu ini dan berhubung saya yang gantikan beliau di acara yang luar biasa bagus ini, maka saya request sebuah lagu favoritnya, Runtah Sampah. Ucap Seva tajam pada layar kamera seolah ia melihat Azam dan Alea di depannya dan memang kedua orang itu melihatnya. Panona alus irung alus. Biwir alus. Ditempo diharap digigir meni mulus. Ngan hanjakal pisan kelakuan jiga setan. Gonta ganti jalu, kesiripna unggal minggu. Sebuah drone terbang merendah dan menangkap gambar Alea. Ulangi, Alea saja. Hingga wajah cantik itu terpampang nyata di layar besar panggung Tegalega dan layar kaca Indosiar. Ngan naha atuh bet di mumurah. Geblek hirup daek jadi runtah. Bangga bisa gonta ganti jalu. Komo jeung poho di baju. Alea yang tak mampu lagi menahan amarahnya langsung masuk ke dalam mobil. Meninggalkan Azam. Ia tak sanggup wajahnya berlama-lama disorot kamera dan menjadi pajangan dengan background lagu tersebut. Dan ada senyum Seva di tengah panggung sana. 34. Apa itu Alea? Tanya Cindy. Ibu dari Boril yang melihat wanita cantik bersurai coklat madu, bertubuh tinggi indah bak model, tersorot kamera pemantau, drone. Hingga wajahnya ada di layar kaca Indosiar. Ya, itu Alea. Jawaban Andika mengunci pertanyaan dari Cindy. Di rumah besar keluarga Rohichan, seluruh anggota keluarga tengah menonton. Tak terkecuali Boril dan Aprilia yang sengaja datang ke rumah besar kedua orang tuanya, untuk mengadukan perihal putra mereka. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Dangdut Ekonomi. Bayu Rohichan mengambil remote dan menekan tombol power untuk mematikan siaran televisinya. Sudah menjadi kebiasaan keluarga Rohichan untuk merembukkan sesuatu. Ada Bayu dan istrinya Cindy, Andika Riani serta Boril Aprilia tentunya. Saat Tama bilang kalau Alea datang ke lokasi, aku bilang sama Ayu kalau perlukah kita ke sana. Dan Ayu bilang, gak usah. Ucap Boril pada kedua orang tuanya. Ini sih namanya kita kecolongan. Kalau tahu bakalan kayak gitu, sekalian aja mereka kita penjarain di Jerman kemarin. Ketus Andika yang geram karena niatnya memberi pelajaran pada Alea juga Hilda, malah mereka jadikan kesempatan untuk mendekati keponakannya lagi. Tangan Andika yang terkepal, dibuka oleh Riani untuk menyatukan tangan mereka. Andika melirik pada istrinya, Yabek selalu bisa meredakan amarahnya. Kalau begini, ia menyesal karena tak mendengarkan apa kata Riani kemarin-kemarin. Kunaon dimiskinkan? Biarin aja. Itu harta yang mereka punya milik keponakan kita, nggak pantas ada di kantong mereka. Biar kalau mereka udah nggak punya uang nanti, mereka bisa mikir dan menyesali apa yang mereka lakukan. Tapi, Riani merasa lain gitu, Bang. Bukan begitu. Maksudnya, mereka nggak akan pernah menyesal. Kalau uang mereka habis, malah akan mencari sumber uang tersebut dan mengeruknya lagi. Itulah yang diucapkan oleh Riani yang tidak diduga menjadi kenyataan. Sungguh Andika sangat menyesal memiskinkan mereka. Seharusnya memutus nafas mereka, begitu lebih baik. Cindy mencoba mengambil kebijakan dari rumah tangga pelik cucunya. Mama tahu kamu punya pertimbangan sendiri, Vi. Aprilia terdiam sesaat sebelum menganggukkan kepalanya. Netra abunya terlihat gelisah dan genggaman tangan sang suami, sangat menguatkannya. Aku minta Tama perhatikan Azam sama Seva di sana Ma,
karena Seva sulit dihubungi. Hanya Tama yang kasih kabar tentang mereka. Termasuk bertemunya Azam sama Alea. Sebagai orang tua, jelas aku khawatir Ma. Takut kalau terjadi sesuatu pada rumah tangga mereka. Tapi setelah melihat apa yang Seva lakukan, aku percaya kalau dia bisa mengatasi sendiri. Sendiri. Maksudnya, yang request lagu sama drone ke arah Alea itu. Gak mungkin ide Seva kan? Dia 35. Masih 17 tahun Vi, berumah tangga juga baru 1 mingguan. Bukan, drone itu sih, idenya si Rahul. Selebihnya Seva. Cindy berdecak kagum mendengar penuturan Boril. Itu baru menantu Rohichan. Ucap wanita berdarah Melayu itu. Aprilia mengangguk membenarkan pernyataan dari mertuanya tersebut. Saat Seva berani go public mengenai status pernikahannya dengan Azam, barulah aku yakin kalau dia serius dengan pernikahan ini dan tinggal bagaimana cara cantiknya untuk mempertahankan rumah tangganya. Kalau Azamnya tetap milih Alea gimana Vi? Kamu gak kasihan Seva? Suruh aja dia pulang. Biar Azam gue cubit. Malu-maluin aja. Masih untung itu drone gak nangkap muka dia. Boril mendengkus kasar saat Andika menyinggung anaknya. Karena memang benar. Azam tak berubah meski punya istri. Azam sudah berjanji dan resikonya udah dia tahu sendiri. Buh, buh, buh. Suara pukulan seirama dengan jeritan tim WANGPED di ruang tenda besar khusus untuk mereka. Kala Azam membabi buta memukuli Tama. Saya atasan kamu di sini. Berani-beraninya kamu ngambil keputusan tanpa melibatkan saya. Azam menarik kerah Tama lalu membangunkan sahabat Alea itu dan menonjoknya kembali hingga menabrak meja kopi. Suara jeritan kembali terdengar. Pak, tolong sudahi Pak. Kita bisa bicarakan ini baik-baik Pak. Ujar Amar berusaha untuk melerai namun dia juga terkena tonjokan dari bosnya dan tubuhnya mengenai Tama. Jangan ikut campur. Mau kalian semua saya pecat. Serempak semuanya terdiam termasuk Amar yang mendapat larangan dari yang lain. Untuk tidak ikut campur urusan bos mereka dengan Tama asistennya sendiri. Mereka hanya karyawan kecil tanpa perlindungan apapun. Hanya, siap Pak, mengikuti perintah dan tidak ada kata tidak jika atasan sudah bertitah. Resiko memiliki bos dengan temperamen yang mudah tersulut api amarah. Hidung Tama berdarah. La menyekanya. Lalu terbangun dengan memegangi dadanya yang sakit. Azam berdecih kasar melihat asistennya itu. Amar yang tak tega melihat temannya lalu diam-diam pergi membuka tenda pintu belakang. Azam melangkah pelan menuju Tama. Tama, saya tahu sejak dulu kamu iri sama saya. Sejak saya dekat sama Alea dan Alea bilang kamu cemburuan sama dia kan. Tama menautkan kedua alisnya mendengar apa yang dikatakan oleh sang bos. Dan sekarang, saya punya istri, kamu mau juga sama istri saya, iya. Setan kamu. 36. Azam akan memukul Tama kembali namun pria itu menangkis tangannya. Bapak salah paham. Saya gak pernah mau mendekati Alea. Saya tahu siapa Alea. Gak mungkin saya dekati Pak. Jawab Tama masih sopan walau setelahnya ia harus rela menerima pukulan lagi di perutnya. Kurang ajar. Sok tahu sekali kamu sama Alea. Kamu juga yang nyuruh orang buat nerbangin drone dan mengambil gambar Alea. Iya kan? Azam mencengkeram leher Tama dan diangkatnya ke atas. Teman-teman yang lain hanya berharap jika Azam terbuka mata hatinya untuk tidak mencelakai teman mereka. Enggak Pak. Bukan saya. Jangan bohong. Kamu yang suruhkan. Kenapa ini?